pidato Prabowo, satu kata kunci dulu kita mulai, otoritarian ya, atau otoriter atau otoritarian. Apa kata kunci kedua yang ditemukan dari mendengar atau menyimak pidato itu? Pro Jokowi. Masih pro Jokowi. Oke. Jadi masih mau menutupi kesalahan Jokowi. Masih mau menganggap apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi ini baik. Dan keadaan hari ini baik-baik saja. Jadi tema sentral kampanye Pilpres bahwa keberlanjutan karena semua capaiannya baik, karena Indonesia sudah baik, tinggal melanjutkan itu masih terasa di titik ini. Yang dia mention di Nasdem itu adalah 2,5% inflasi. Dia bilang tidak ada yang bisa mempertahankan seperti Pak Jokowi ini. Nah jadi di itu titik lip service karena dia masih Menteri Jokowi atau memang dalam sikap dasarnya dia pro Jokowi? Nah, ya saya nggak tahu ya sikap dasar hati itu. Kalau hati kan urusan masing-masing individu, kita nggak tahu. Tapi at least segala tindakan dia hari ini, segala langkah politiknya hari ini itu masih tetap dia menjadi satu kesatuan dengan Pak Jokowi. Jadi ketika kemarin ketika dia mengambil kredit dari pembatalan revisi undang-undang pilkada dan kemudian akhirnya mengikuti putusan MK, kita pun tidak semestinya kita melihat itu sebagai bahwa Prabowo muncul sebagai seorang hero, seorang pahlawan. Mereka tetap satu paket gitu. Nah jadi tetap hingga hari ini langkah-langkah politiknya apapun yang diambil oleh Pak Prabowo itu masih pro Jokowi, masih sebagai satu kesatuan. Nah, kalaupun kita melihat bahwa kemarin dia mengambil langkah yang seolah-olah melawan itu, karena itu sudah menjadi kalkulasi politik juga. Pertama dia harus mengambil simpati publik dan sebenarnya lebih dari itu dia ingin menghentikan protes massa ini. Dia nggak ingin ini membesar dan mengganggu legitimasi dia nanti kan. Pelantikan nanti merembet ke itu gitu. Nah, jadi saya masih melihat di sini Prabowo pro Jokowi gitu. Tapi kenapa misalnya kalau kita kaitkan Jokowi dalam pidato di Nasdem mengatakan ditinggalkan rame-rame. Nah, ya ini juga karena saya pikir itu merujuk pada RUU Pilkada. Ya. Karena jelas kan RUU Pilkada itu menyebabkan Kaisang tidak bisa nyalon kan? Ya. Gagalnya pengesahan itu. Iya, itu make sense. Memang Pak Jokowi sedang ditinggalkan rame-rame oleh politisi-politisi yang memang sekarang sedang mencari kapal yang sudah jelas akan berlayar 5 tahun ke depan, yaitu Pak Prabowo. Jadi kesetiaan orang itu sudah tidak lagi ke Pak Jokowi kan, tapi sudah beralih ke Prabowo. Ya tapi gitu. Tadi yang dikaitkan dengan yang masih pro Jokowi. Saya tidak ngomong tentang Zulkifli Hasan, Surya Paloh, tapi hubungan Jokowi Prabowo, apakah yang beramai-ramai meninggalkan itu termasuk Prabowo? Belum ke Prabowo. Nah ini yang tadi saya bilang, apa yang saya katakan mungkin akan mengecewakan gitu, karena saya lihat dari dua pidatonya ternyata enggak begitu gitu loh. Ternyata memang mereka belum retak gitu. Tapi bahwa sekarang politisi-politisi, partai politik sudah meninggalkan Pak Jokowi untuk lebih mendengar Prabowo, untuk lebih mendekat ke Prabowo, ya itu fakta, realita. Itu hukum alam. Iya betul. Tapi gitu. Kalau seandainya kita letakkan pada dimensi waktu setelah tanggal 20 Oktober gimana? Bisa jadi semuanya akan, tapi saya tidak melihat. Jadi gini, Pak Prabowo setelah 20 Oktober akan lebih percaya diri, akan lebih kuat, akan menunjukkan bahwa dia presiden yang tidak bisa diintervensi siapapun, akan menunjukkan the real Prabowo, tapi tetap posisi yang tadi saya katakan, Pak Prabowo tidak akan mau bahwa presiden terdahulu diutak-atik atau dikenai oleh kasus hukum, itu tetap akan menjadi salah satu yang dia jaga, saya rasa. Karena dia memang punya pengalaman dengan itu, dia trauma juga dengan hal-hal seperti itu. Jadi ini yang kemudian civil society juga harus terus kita untuk terus mengingatkan gitu bahwa Pak Prabowo jangan memelihara impunity itu gitu loh. Nah cuma masalahnya Prabowo juga takut itu akan ngenai dia juga kan. Oke. Suwaidi Khoir, tinggal pidato, tunggu saja isi pidatonya akan dipenuhi atau hanya janji palsu ya.
Karena ada lagu nuansa palsu. Ya, betul. Udah dengar lagu nuansa palsu. Kemudian mending dengar omon-omon di AC daripada lihat joget-joget di panggung ya. Karena dia bilang wah ya cuma omon-omon di ruang ber-AC. Padahal Pak Prabowo kalau tidak ada AC-nya langsung dia gerah ya kan. Kalau berharap sama Prabowo itu karena sudah secara sah dia presiden terpilih. Bisanya memang cuma berharap. Ya, setuju. Kemudian Prabowo kalau mau terhormat kembali namanya, ganti wapresmu dengan yang lebih benar, bukan anak dan kolega Mulyono ya. Ini menarik ya. Gini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Di kalangan aktivis ini ambigu. Kalau wapres absolutely menolak. Tidak ada yang kemudian mau mengendorse. Ya. Tetapi untuk Prabowo-nya sendiri mereka pisahkan. Ya. Mereka yakin misalnya pemilunya curang, tetapi treatmentnya beda antara wakil dengan Prabowo-nya sendiri. Misalnya Sahgana Nainggolan yang kita tahu sangat kritis terhadap rezim Jokowi atau terhadap Jokowi, tapi dia sampai menulis tulisan yang sangat pesimis, sangat optimis terhadap Prabowo, yang judulnya kira-kira sayang sekali ini, ya intinya judulnya sangat optimistis. Jadi banyak pengkritik Jokowi kemudian melihat berbeda. Bahkan di demo-demo itu kita tidak pernah melihat ada hujatan, ada protes terhadap Prabowo Subianto. Kenapa kira-kira? Iya, ini juga ini sebuah realita dari masyarakat dan dari politik kita ya. Iya. Memang bisa dikatakan sekarang ini ada gelombang Prabowo yes, Gibran no gitu, dan dari demonstrasi 22 Agustus dan demo kelanjutan yang sekarang ini memang nama Prabowo itu nyaris tidak ada di jalanan. Yeah. Di poster-poster itu nggak ada. Yeah. Semuanya Mulyono dan keluarganya. Oh, kalau kita gitu pakai kan. teori konspirasi itu jangan-jangan dia ya. Pembuat posternya dia jangan-jangan. Enggak, saya nggak akan bicara sejauh itu. Tapi kalau kita kembali melacak sebelum pemungutan suara pun, ketika kita bicara survei popularitas Prabowo itu kan sebenarnya sudah cukup tinggi. Yeah. Gitu. Dari zaman bersaing dengan Jokowi pun gitu kan. Selisih suaranya antara kemenangan Jokowi dengan Pak Prabowo kan nggak banyak juga gitu loh. 4754 lah. Iya. 4854 ya. Jadi penggemar Prabowo, orang yang memang senang sama Prabowo itu memang ada, Bang Refli. Di luar sana memang orang yang memang ingin Prabowo presiden itu banyak gitu. Tapi apa yang terjadi dengan menempatkan Gibran menjadi wapres itu, semua orang juga bisa melihat itu kemarin akal-akalan gitu. Itu semua adalah segala upaya dilakukan. Nah, ketika Gibran digandengkan dengan Prabowo gitu kan, orang-orang masih ya udahlah gitu, pura-pura mau menerima gitu kan. Yang penting Prabowo jadi presiden, atau karena waktu itu karena elektoral jadi ada nanti nggak mau dianggap pendukung Anies atau pendukung Ganjar, kepentingan politik. Tapi kan ketika teknik serupa mau digunakan untuk Kaisang, semua orang marah kan? Karena juga udah nggak ada, mereka benar-benar tidak bisa menerima kehadiran Kaisang dengan segala kecurangan itu, gitu. Nah, kalau bahasa Jawanya ono yang ono tapi ojo ngono. Iya, gitu. Jadi sebenarnya masyarakat kita itu sangat tahu yang dilakukan untuk menempatkan Ganjar dan Kaisang ini sesuatu yang unacceptable. Bukan Ganjar, Gibran. Maaf ya Pak Ganjar ya. Jadi yang dilakukan untuk menempatkan Gibran dan Kaisang ini sangat tidak bisa diterima gitu loh. Nah, lalu sekarang ya memang kalau ada orang yang bicara bahwa Prabowo masih bisa diterima, Gibran nggak bisa, itu memang warna nyata dari sebagian publik bahkan kita. Oleh orang yang kritis sekalipun ya. Contoh misalnya tulisan Sahgana Nainggolan, saya selalu terbuka ya kalau misalnya ngomong Sahgana, karena di depan dia pun saya bilang bedanya saya sama dia adalah saya pesimis terhadap Prabowo, dia optimis gitu ya. Prabowo mengaum Jokowi bebek lumpuh. Jadi dia ingin mengatakan bahwa fenomena RUU yang dibatalkan itu dan pidato Prabowo itu adalah mengaumnya Prabowo mulai dan kemudian bebek lumpuhnya Jokowi. Tapi ini ya Bang Refli ya, saya juga melihat ada upaya dari pihak-pihak tertentu, bisa dikatakan juga pihaknya Prabowo, untuk
membesarkan peran Prabowo dalam 22 Agustus kemarin. Jadi mereka mengecilkan bahwa yang demo kemarin sedikit, efeknya nggak besar. Kita semua sebenarnya bisa akhirnya melawan itu bukan karena demo, tapi karena Prabowo. Jadi ada upaya narasi itu juga. Karena Prabowo menyetop itu, ya kan? Dan itu sengaja dibesar-besarkan juga narasinya. Luar biasa ya. Ada juga yang nanya gini, Bang Refli tolong tanya dalam pidato Pak Prabowo mengatakan bahwa yang namanya oposisi bukan budaya kita. Iya, betul kan? Ya? Tadi sudah saya bilang. Jadi apa yang bisa dielaborasi? Karena memang begini, tentu dalam hal bicara mengenai atau sikap oposisional ya, barangkali caranya berbeda kita ya. Kalau budaya politik Amerika atau negara Eropa, mungkin dia frontal di depan is okay. Kalau kita agak melipir-melipir. Karena itu barangkali Prabowo mengatakan bukan budaya kita. Karena yang saya tanya adalah seorang sastrawan. Kira-kira kalau kita bicara tentang budaya oposisi, versi Indonesia itu apa? Kalau bicara budaya, itu kan artinya pihak yang tidak berada dalam pemerintahan dan terus memelihara semangat kritis. Terus berani untuk melakukan kontrol. Terus berani untuk mengoreksi gitu. Nah, yang sebenarnya memang tidak ada dalam Indonesia itu kan karena kita secara sistem kita tidak ada secara formal mengatakan bahwa ini oposisi gitu kan, nggak ada, Bang Refli. Misalnya di Singapura kan jelas ada pihak yang dikatakan disebut oposisi, lalu pemimpin partainya disebut the leader of the opposition dan itu benar-benar ada posisi formalnya. Nah, tapi kalau secara budaya dimanapun itu selalu ada budaya oposisi gitu loh. Mereka yang akan selalu melakukan kontrol, mereka yang selalu akan mengoreksi, alih-alih hanya sekedar mendukung dan mengiyakan. Jadi ketika dikatakan bahwa Indonesia tidak punya budaya oposisi, itu salah total. Dan dia mengaitkan oposisi itu dengan gontok-gontokan dan tidak mau kerjasama. Nah, itu jelas-jelas cara dia memandang orang yang mengkritik kan berarti cara Prabowo untuk memandang orang yang tidak mau masuk dalam gerbongnya. Nah, ini yang menjadi salah satu alasan utama kenapa saya bilang saya pesimis untuk yang politik itu tadi. Kemudian apa lagi ya? Percayalah si Wowo lagi pura-pura baik. Ya bisa jadi. Kalau berharap sama Prabowo itu karena sudah secara sah dia presiden terpilih, bisanya memang cuma berharap tadi sudah ada ya. Saya sengaja pilih yang memang terkait sama Prabowo, tidak terkait sama yang lain. Kayak yang berharap Prabowo lebih baik dari Mukidi, saya nggak tahu Mukidi itu siapa ya. Temannya Mulyono kan. Nama lain mungkin ya. Karena saya ada lagunya, judulnya Mukidi malah pergi. Bertemu rakyat sudah tak sudi, jutaan rakyat geruduk istana, protes ke pemilik singgahsana. Mukidi malah pergi, lewat pintu belakang dia lari. Dasar Mukidi. Jadi lagu saya yang judulnya Raja Petruk kita ada ya. Raja Petruk. Di depannya itu ya, ini cerita tentang Raja Petruk. Yang sedang berkhotbah di depan rakyat yang mulai batuk, orasi tak cerdas bikin ngantuk, lebih baik bayangkan kue getuk. Kayak sahabat era sekalian, apalagi yang kita temukan dalam pidato itu yang titik yang penting juga. Saya kasih clue ya, mungkin ada juga lupa ingat. Di situ Prabowo mengatakan nggak usah ngintel-ngintelin, nggak enak itu, Kemudian haus kekuasaan. Orang kemudian menginterpretasikan itu kritik terhadap Jokowi, karena yang punya kemampuan untuk ngintel-ngintelin itu pasti yang masih mengontrol badan intelijen. Yang haus kekuasaan itu ya orang yang sudah 2 periode pengen 3 periode. Sudah dirinya pengen anak-anaknya.
kan nggak mungkin dia bilang haus kekuasaan itu Anies ya kan? Bisa jadi. Oke. Bisa juga kan kita. Oke, silakan kalau gitu. Karena itu saya tidak mau memaksakan persepsi, tetapi lahirnya dia menyebut itu haus kekuasaan sama jangan ngintel-ngintelin. Ya, jangan ngintel-ngintelin kan jelas dia melihat ada fenomena bahwa ada pengintelan di politik kita saat ini gitu. Nah, ya bisa jadi kalau itu memang mengkritik Jokowi atau itu merupakan sinyal bahwa dia tahu apa yang selama ini dilakukan, ingin mengatakan itu, ya bisa jadi juga itu Bang. Nah, soal haus kekuasaan bisa itu ke arah Jokowi, bisa juga itu ke Anies. Saya nggak melihat bahwa ini spesifik ke Jokowi juga gitu. Okay. Karena ada yang unik ya, Pak Prabowo ini masih cukup dendam juga ternyata soal nilai 11% dari 100 ini. itu. Iya, 11 dari 100 itu. Jadi itu cukup menghantui, cukup mengganggu juga gitu. Nah, jadi kalau nanti dilihat bahwa dia masih tidak mau ada pihak lain yang nanti akan menjadi kompetitor dia 5 tahun lagi dan sebagainya gitu, bisa jadi itu juga diarahkan pada Anies gitu loh. Jadi saya nggak bisa spekulasi lebih panjang lagi tentang itu. Ada lagi yang mau saya ingin lompat ke hal yang barangkali menjadi concern Oki akhir ini, tapi masih ada yang soal pidato itu yang mau di highlight. Iya, soal pidato ini bagi saya justru pengingat untuk civil society agar tetap bersatu, agar tetap satu barisan. Ketika nanti Pak Prabowo dilantik 20 Oktober itu PR-nya masih panjang sekali, dan dengan gaya-gaya kepemimpinan yang cenderung otoriter ini, yang dalam apa yang saya lihat pasti akan otoriter ini, maka diperlukan daya tekan yang lebih besar lagi dari teman-teman civil society. Kalau watak misalnya ya, tanpa harus menyebut dari subkultur seperti apa, Prabowo dalam pidato di Nasdem mengatakan, saya ini orang Indonesia Timur. Kan dari ibunya ada Indonesia Timur. Orang Indonesia Timur itu cepat marah katanya. Tapi cepat juga turunnya katanya. Beda sama Raja sekarang, Raja Jawa, ya kan? Ya. Kelihatan tidak marah, tapi di belakang bisa habis kita. Jangan main-main sama Raja Jawa. Wah, itu udah tahu kita. Jangan main. Jadi ada yang bilang begitu kan? Jadi kalau kita lihat ancaman terhadap demokrasi, misalnya katakanlah kriminalisasi, pemenjaraan terhadap aktivis-aktivis pro demokrasi yang kritis dan lain sebagainya, Anda melihat mana yang lebih berbahaya dibandingkan Jokowi atau Prabowo? Ya, dua-duanya berbahaya. Nah, satu hal tentang Pak Prabowo yang nanti silakan Pak Prabowo klarifikasi kalau memang salah gitu kan. Tapi ini sudah menjadi rahasia umum, banyak dibicarakan orang, itu adalah sifat emosional Pak Prabowo. Dia bisa marah, dia bisa menggampar siapa saja, bahkan orang-orang dekatnya dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini dalam sistem demokrasi, apalagi ketika dia nanti menjadi pemimpin, itu sudah nggak bisa ditolerir. Jadi kita nggak bisa menggebuk satu orang dengan mengatakan bahwa ini kan gebukan sayang, nanti saya juga cepat baik gitu. Ini tadi saya hanya marah, lalu saya sudah nggak marah lagi sekarang, kan nggak bisa. Nah, bahayanya ketika nggak marah lagi tapi udah benjol mah. Nah, ketika amarah dan emosi ini tidak bisa dikendalikan oleh seorang pemimpin, dampaknya akan sangat berbahaya sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau dia orang biasa saja, nah akibatnya paling cuma orang digebukin, benjol. Tapi kalau dalam sistem negara, kalau dia nggak bisa kontrol emosi, yang feodal, yang paternalistik. Iya, sekali. Nanti dia bilang, woi, itu kritik terus amankan. Amankan. Nanti bahasa amankan itu beda sama yang eksekutornya. Langsung diamankan, betul gitu kan? Amankan ke akhirat. Ya, betul gitu kan. Nah, walaupun nanti kemudian dia bilang menyesal atau dia bilang sudah nggak marah lagi, tapi itu sudah damage-nya sudah terjadi. Iya, gitu. Jadi dua-duanya nggak bisa dibiarkan gitu. Oke, jadi walaupun katanya gampang ini, tapi damage-nya tetap sama ya.
gitu. Iya. Oh dan ini Bang Refli, saya benar-benar berpijak dari apa yang kita tonton aja ya. Yeah. Saya masih ingat, saya masih nggak bisa lupa di debat kemarin gitu ya. Di debat kemarin itu tes ujian terhadap kontrol emosi Pak Prabowo itu nyata sekali. Jadi Pak Prabowo memang tidak cukup punya skill untuk mengelola emosi, tidak cukup punya kemampuan untuk mengontrol apa yang akan dia katakan dan akan apa yang dia lakukan. Nah ini harus diwaspadai nanti dalam mudah-mudahan Pak Prabowo tidak bilang sok tahu. Nah, kok lebih tahu daripada saya. Kan sudah bilang gitu kan di pidatonya. Di pidatonya kan dia bilang banyak orang yang merasa lebih tahu apa yang ada di pikirannya dia. Padahal kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang ada di pikiran kita sendiri ya, value kita kan banyak kita bingung. Kita ini kadang-kadang untuk mengatakan suka atau tidak pun kadang-kadang kita juga bingung. Saya sebenarnya suka bener apa enggak sih, bingung. Kadang-kadang perlu opini orang untuk meyakinkan kita ya kan. Oke.